pernah bicara banyak sebelum pemilu pilpres dan pileg yang serentak dijalankan itu berlangsung ya. Terakhir itu kita bicara tentang kampanye Anies dan Prabowo di GBK dan di JIS. Nah, itu kan pemilu udah berjalan dengan segala segala warna-warninya lah sekitar pemilu. Sebagai rakyat biasa kita sih berpikirnya udah selesai, tapi ternyata buntutnya panjang sekali. Ya, Bang Pablo sendiri pasti tahu lah apa yang mengemuka di media-media sekarang itu. Menurut Bang Pablo sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, kalau misalnya saat ini kan memang rekapitulasi itu terus bergulir gitu kan, yang katanya memang akan diumumkan segera nanti hasil daripada real count yang sesungguhnya itu seperti apa di publik. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hasil akhir itu ya belum, tapi kita sudah bisa kelihatan dari quick count yang ada gitu ya, dan per hari ini kan terus saja kan penambahan suara gitu, hasil rekapnya, dan akhirnya banyak perubahan-perubahan yang terjadi seperti ya, tapi itu tidak akan signifikan. Intinya begini, banyak orang yang selalu mengatakan bahwa pemilu curang, tapi kan kita bisa lihat dari statementnya Mahfud MD sendiri bahwa sebelumnya ya Mahfud MD pernah ngomong bahwa biasanya yang kalah selalu akan mengatakan bahwa adanya kecurangan. Itu sering terjadi memang, kita tahu, meskipun kembali lagi harus dibuktikan melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi apakah terjadi kecurangan itu secara terstruktur, sistematis dan masif tadi gitu. Kembali lagi kita harus melihat kalau memang betul ada kecurangan harus dibuktikan. Maka sekarang kan diberikan kesempatan kepada 01 dan 03 untuk membuktikan. Mereka sekarang ini sedang mengumpulkan form C1 kan dari para pendukungnya, dari para saksi yang mereka kerahkan untuk supaya mereka bisa menyesuaikan dengan angka atau nilai yang dihasilkan oleh KPU. Tapi kembali lagi, gue pengen sampaikan bahwa kalau memang ada kecurangan, menurut gue tanggung curangnya. Harusnya kalau mau curang, 01 dan 03 harusnya tidak bisa dijadikan calon. Hari ini pada faktanya ada 3 calon, ada 3 paslon gitu ya, pasangan calon yang bertarung di sana. Masing-masing mendapatkan suaranya. Ada nilai, ada angka, artinya ada yang memilih. Kalau gua benar-benar mau curang, tanggung sekali seperti ini, ya tinggal aja gua kasih 100% ke Prabowo, sisanya 0-0 kan begitu. Bisa seperti itu kalau memang mau melakukan satu tindakan kecurangan. Tapi pada faktanya hari ini ada nilai. Dan kalau kita mau bicara hak angket yang saat ini disuarakan oleh PDIP begitu, kita harus merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Kita harus merujuk kepada aturannya seperti apa. Hak angket itu tidak bisa membatalkan pemilu. Apa yang mereka mau lakukan dari hak angket itu untuk pemilu? Apa yang mereka mau ajukan di dalam hak angket tentang pemilu? KPU-nya tidak termasuk di dalam satu bentuk struktural atau keorganisasian struktural dari pemerintah. Karena hak angket itu hanya berlaku kepada eksekutif. Eksekutif itu siapa? Ya presiden, para menteri, secara eksekutif. Hak angket itu hanya berlaku untuk itu, tidak bisa kepada KPU. Karena undang-undang yang melindungi Komisi Pemilihan Umum itu adalah bahwa KPU adalah sebuah birokrasi atau institusi yang memang dibentuk secara independen untuk mengawal hasilnya pemilu. Berada di luar daripada struktural pemerintah, di luar dari organisasi struktural pemerintah begitu. Jadi kalau kita bicara hak angket itu mau dibatalkan pemilu ya nggak bisa. Nah kembali lagi, hak angket itu kan hak daripada masing-masing partai politik. Kalau memang mau mendukung hak angket ya silakan gitu ya, itu diperbolehkan oleh undang-undang. Tapi kembali lagi, apa yang mau dibicarakan diangkat dalam hak angket itu? Apakah mau dibicarakan bahwa presiden memihak dan sebagainya? Dalam undang-undang presiden itu boleh berpihak. Dalam undang-undang presiden itu boleh tergabung di dalam salah satu partai politik. Dalam undang-undang presiden itu boleh memihak, bahkan mencalonkan diri kembali menjadi presiden bila itu belum 2 periode. Misalnya dia periode pertama dia calon presiden lalu dia jadi nih. Masuk di periode kedua,
Dia boleh loh berpihak kepada dirinya sendiri asal tidak menggunakan alat negara. Kan begitu. Nah, harus dibuktikan bahwa presiden atau pemerintah atau eksekutif siapapun yang dimaksud oleh partai yang katanya ingin mengusung hak angket tadi itu harus dibuktikan bahwa eksekutif tadi benar-benar menggunakan alat kekuasaannya untuk mendukung atau berpihak pada salah satu calon. Baru bisa kita ajukan itu hak angket. Tapi kembali lagi, apakah hak angket hasilnya nanti akan membatalkan hasil pemilu? Tentu tidak bisa. Karena itu adalah perbedaan sudah terpisah, itu ibaratkan langit dan bumi, hitam dan putih begitu. Ada dua hal yang berbeda di situ gitu. Dari hak angket ya ujungnya nanti bisa misalnya kalau menteri yang melakukannya, misalnya menteri menggunakan alat negara untuk melakukannya, ya pencopotan, sanksi terhadap menteri tersebut. Itu pun kembali lagi ke hak prerogatif presiden begitu. Kalau presiden melakukan itu ya ujungnya bisa ke pemakzulan. Tetapi apakah bisa membatalkan hasil daripada KPU nanti? Ya tentu tidak mungkin. Karena kembali lagi KPU itu independen, berada di luar struktur pemerintahan. Bahkan DPR saja tidak bisa mengatur KPU gitu loh. DPR saja tidak bisa mengintervensi KPU itu sendiri. Karena kalau DPR bisa intervensi KPU, maka ya selesai. Lalu apa yang ingin diperjuangkan? Kan begitu. Jadi intinya silakan saja mau hak angket ini diajukan, itu hak dari masing-masing partai politik, hak daripada anggota DPR sendiri, anggota legislatif sendiri, apakah memang mengajukan hak angket itu. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa, tapi menurut undang-undang sudah jelas bahwa ini adalah dua hal yang terpisahkan gitu. Oke. Bang, ini kan hak angket itu jalur demokrasi yang politis. Karena akan didiskusikan di DPR, dibahas di DPR, di mana kita tahu Senayan adalah lembaga politik, lembaga yang sangat politis ya, DPR itu. Nah, sementara kalau kita lihat, oke lah, bahwa secara hukum hasilnya pun tidak akan mempengaruhi. Nah, kemudian kalau kita lihat komposisi partai kemarin dengan segala yang berkoalisi dengan tim 02 itu kan lumayan gendut gitu ya. Yeah. Sementara di Senayan itu sangat lembek, sangat lentur gitu. Hari ini semua orang boleh bilang tidak, tapi apa yang terjadi di dalam itu menurut abang ya, kalau lihat tren ya dari partai politik, terus kemarin sempat ada komunikasi antara Surya Paloh dengan Jokowi misalnya, atau ada beberapa partai politik yang kemudian berkomunikasi gitu. Menurut abang pengajuan usulan hak angket ini akan gol nggak? Begini, kalau kita bicara itu akan gol apa enggak, hak angket ini kembali lagi tidak mempengaruhi juga mau suara gendut di mana, mau katakan semua anggota DPR menyatakan hak angket, atau misalnya dikatakan cuman PDIP doang yang mengatakan bahwa hak angket, itu sah-sah saja, itu diperbolehkan untuk diajukan begitu. Cuman ada mekanismenya. Begini, setidaknya harus sekurang-kurangnya 2/3 daripada isi anggota DPR itu yang benar-benar mengajukan hak angket tersebut. Bahwa ada keberpihakan, menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politiknya dan sebagainya, itu harus diajukan 2/3-nya. Tapi kan kembali lagi mekanisme untuk hak angket ini cukup memakan waktu yang panjang begitu. Harus dibahas di DPR berkali-kali. Setelah itu dilakukan, juga harus diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Lihat apa rekomendasi ke MPR, baru nanti MPR membuat ketetapan. Apakah nanti mencopot presiden, dimakjulkan atau diimpeach gitu presiden, itu harus melalui ketetapan MPR lagi. Jadi ini prosesnya panjang. Sementara ada keputusan yang berlaku. Misalnya nanti KPU setelah mengumumkan siapa yang menjadi pemenang begitu ya. Misalnya katakan 02 begitu. Maka Oktober nanti sudah akan dilantik menjadi presiden. Kan begitu. Oktober di tahun 2024 ini pasangan calon yang menang ini sudah akan dilantik menjadi presiden, diganti menggantikan presiden yang sekarang yaitu Pak Jokowi. Apakah terkejar sampai Oktober? Ini kan kita harus pertanyakan dulu nih. Kita harus pikirkan dulu. Kita tahu mekanisme di DPR, di Mahkamah Konstitusi, di MPR ini memakan waktu cukup panjang. Kalaupun betul seperti itu, pertanyaannya, apakah
waktu terus akan berjalan setelah pasangan calon yang ditetapkan itu menang. Kalau begitu kan percuma juga. Jangan pernah kita berharap bahwa dengan adanya hak angket tersebut akan merubah kondisi siapapun yang terpilih nanti menjadi presiden. Apa yang ingin diminta dari DPR? Gua sebenarnya kekhawatiran gua adalah ketika ada misalnya DPR mengajukan hak angket, lalu menggunakan hak angket tersebut untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa ada kecurangan dan sebagainya untuk memperkuat buktinya, lalu meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilu ulang. Mekanisme pemilu ulang yang harus kita garis bawahi, jangan cuma pilpresnya. Karena kita tahu bahwa di dalam pemilu ini ada pemilihan terhadap calon presiden, pasangan calon presiden, dan ada DPR juga. Calegnya, calon legislatifnya. Pertanyaan gua, kalau mau adil, mau melakukan pemilu ulang, jangan cuma presidennya, calegnya juga harus dilakukan ulang pemilihan. Jadi dari situ kan sebenarnya mekanisme itu bisa kita lihat. Kalau dibilang dibatalkan 02 menjadi pemenang, lalu menaikkan suara kedua, itu nggak pernah ada sejarah konstitusi begitu. Karena Mahkamah Konstitusi benar-benar melihat fakta, bukti, formil maupun material yang ada di lapangan, lalu diakumulasi, lalu diputuskan oleh 9 orang hakim, kan begitu. Nggak bisa membatalkan satu, lalu siapa yang menang suara kedua dia yang jadi presiden, itu nggak mungkin. Pasti ujung-ujungnya adalah mengulang sistem pemilu, mengulang pemilihan umum tadi, mengulang pemilihan presiden. Tapi kita harus ingat, di samping kita memilih presiden dan wakil presiden, kita juga memilih anggota legislatif. Kita memilih calon anggota legislatif itu, mereka itu tanyakan, mereka mau nggak kampanye ulang, mereka mau nggak dipilih ulang, mau nggak. Jangan egois begitu, jangan kita mau pilih presiden ulang tapi kita tidak mau untuk dipilih kembali, mengkampanyekan diri kembali gitu. Karena kita tahu bahwa anggaran untuk menjadi seorang anggota dewan itu biayanya cukup besar. Apakah mereka mau mengulang itu, mengeluarkan biaya itu gitu. Dan apapun bisa terjadi. Suara yang tadinya gede, misalnya sekarang PDIP gede suaranya. Kita nggak tahu jika dilakukan pemilihan ulang apakah PDIP tetap akan mendapatkan suara segitu atau bahkan mungkin jauh di bawah itu. Itu yang kita khawatirkan begitu. Oke, nah kembali ke hak angket, hitung-hitungan di atas kertas saja lah ya Pak. Bolehlah PDIP sampai sekarang sebelum ada pergantian periode itu kan 21%. Tapi faktanya kemarin kan dengan kekuatan suara yang besar itu, Ganjar nyampai, maksudnya calon 03 itu belasan. Dan orang berasumsi bahwa orang itu memilih partai. Jadi orang lebih menyelamatkan partainya, ya nggak memilih calon presidennya. Orang menyimpulkan gitu ya. Apakah bisa nggak itu bisa jadi representasi ketika hak angket itu digulirkan di dewan? Kan harus 2/3, belum tentu, karena kalau udah voting itu kan personal, ya kan? Apakah nanti justru hal itu juga yang terjadi, bahwa ya gua orang PDIP tapi ya gua nggak milih hak angket lah. Ya, di dalam dunia politik itu dinamis gitu. Itu bisa berubah sewaktu-waktu. Di dalam dunia politik itu sangat dinamis dan bisa bergeser ke arah kebijakan itu bisa berubah kapanpun diinginkan oleh para politisi-politisi itu gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara bahwa suara PDIP melambung sebegitu tinggi sementara Ganjar istilahnya baru belasan, lalu orang bilang kenapa partai bisa besar lalu Ganjar justru kecil begitu. Sebenarnya pertanyaannya itu adalah kita mau negara ini benar-benar menjalankan sistem demokrasi ini benar atau enggak? Itu dulu pertanyaannya. Justru kalau gue ditanya, inilah sistem demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Banyak orang yang sudah mengerti, faham dan sadar bahwa negara ini negara demokrasi. DPR, anggota legislatif bersama dengan eksekutif tidak boleh menjadi satu kesatuan sehingga menimbulkan yang namanya kong kali kong. Bagi gua rakyat ini udah pintar. Bisa saja rakyat itu ya sudah, gua suka sama Prabowo, gua senang dari hati gua bahwa Prabowo harus menjadi presiden, tapi kita butuh legislatif yang benar-benar bisa beroposisi dengan pemerintah agar benar-benar eksekutif diawasi kinerjanya. Kan bisa seperti itu. Karena gua sendiri juga ingin
agar demokrasi itu berjalan demikian begitu, bahwa presidennya oke lah dari misalnya Prabowo Gibran begitu. Tapi kan Prabowo Gibran ini tidak boleh sampai terjadi di dalam pemerintahannya nanti kong kali kong dengan yang namanya DPR, sehingga fungsi pengawasan itu tidak terjadi. Nah sekarang dengan PDIP menjadi mayoritas di sana dengan suara tertinggi, bagi gua itu adalah sistem demokrasi yang cukup berjalan, sehingga sangat baik jika pemerintahan dijalankan dengan begitu, bahwa eksekutif melakukan programnya sementara legislatif melakukan pengawasan yang maksimal begitu. Nah, apapun yang terjadi nanti di DPR, jika hak angket itu bisa berubah sewaktu-waktu, ya bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, kembali lagi itu kan bagaimana hak daripada personal masing-masing anggota dewan yang mungkin nanti bisa diwakilkan oleh para fraksinya, kan begitu. Itu sih kembali lagi. Oke. Itu tentang hak angket. Kemudian kan ada perjuangan juga lewat jalur hukum. Itu dicetuskan oleh Mahfud MD bahwa dia akan mendukung gugatan hasil pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga kan bukan proses yang mudah, ya. Karena di 2019 kita pernah menyaksikan drama sidang yang begitu panjang di Mahkamah Konstitusi, tapi hasilnya emang nggak ada karena bukti-bukti nggak kuat. Ya. Kalau menurut Bang Pado, apakah itu kita hanya mengulang drama sidang Mahkamah Konstitusi 2019 atau bagaimana? Ya, itu bisa saja hanya upaya yang dilakukan pasangan calon yang kalah gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kan keputusan Mahkamah Konstitusi itu beragam. Kadang-kadang begini, Mahkamah Konstitusi itu bisa memutuskan bahwa benar ditemukan adanya kecurangan, tapi kecurangan tersebut tidak terstruktur karena harus memenuhi 3 hal kan. Kalau kita mau diputuskan bahwa terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, itu ini 3 dulu harus dipenuhi, sehingga Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan bahwa ini benar-benar terjadi kecurangan penuh, lalu dilakukan keputusan untuk mengulang pemilihan umum tadi begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, terstruktur nggak? Dilakukan secara sistematis nggak? Dilakukan secara masif nggak? Kalau kita bicara terstruktur, yang namanya kecurangan itu mungkin bisa jadi, oh iya ketemu kecurangan. Tapi apakah ini digerakkan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau berhubungan dengan Pilpres itu sendiri? Apakah Prabowo menggerakkan itu? Apakah Prabowo benar-benar dari dianya yang memang menginginkan agar hal itu terjadi untuk memenuhi istilah terstruktur tadi? Apakah dilakukan secara masif? Apakah dilakukan secara terus-menerus? Apakah dilakukan benar-benar dengan intens terhadap 50% dari seluruh wilayah atau seluruh TPS yang tersebar di wilayah pemilihan itu, dilakukan secara masif apa tidak? Intens apa tidak? Itu harus dibuktikan juga. Lalu dilakukan secara sistematis atau tidak begitu. Adakah tata cara yang memang dilakukan sehingga itu bisa dibuktikan secara 50% dari wilayah pemilihan itu melakukan hal yang serupa. Nah, kalau memang itu tidak tercapai, maka Mahkamah Konstitusi menurut jurisprudensinya sebelum-sebelumnya itu juga pernah menyebutkan bahwa memang terjadi kecurangan, memang ada kecurangan, di bawah ini terjadi kecurangan begitu. Tetapi tidak membatalkan juga hasil pemilu karena kecurangan tersebut tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga atas kecurangan tersebut negara atau mungkin dari pihak lawan itu memberikan kompensasi, itu ada melanggar tata usaha negara. Karena dari pihak calon tersebut sudah dirugikan di tempat tersebut begitu, di wilayah tersebut, maka ada satu bentuk, dan ini sudah menjadi jurisprudensi, pernah dilakukan juga, ada satu bentuk kecurangan yang dikatakan bahwa dilakukan di wilayah tersebut, di titik mana, maka mungkin nanti bisa terjadi diganti biaya kampanyenya di situ. Itu pernah dilakukan, pernah terjadi, itu menjadi jurisprudensi dan bisa jadi seperti itu gitu. Kita nggak tahu apa yang diharapkan oleh calon-calon yang kalah tadi, apakah memang ingin memperjuangkan
lalu mendapatkan hasil yang terbaik, yang seadil-adilnya, begitu ya. Tapi kalau memang menginginkan agar terjadi pemilihan ulang, maka menurut gua harus dirembukkan dulu nih para ketua umum partai ini. Apakah dengan adanya pemilihan ulang tersebut diinginkan juga oleh para ketua umum agar pemilihan ulang juga dilakukan kepada anggota legislatif? Karena bagi gua, jika dilakukan pemilihan ulang itu hanya terhadap pilpresnya saja, maka itu merupakan suatu ketidakadilan gitu. Karena kok bisa begitu curang di pilpres tapi tidak curang di anggota legislatif? Itu kan tidak masuk di akal begitu. Atau mungkin ini salah satu strategi bargaining politik dari pihak yang kalah untuk melakukan bargaining dengan yang menang. Ya, yang namanya politik, kembali lagi yang gue selalu ingin sampaikan, politik itu dinamis. Gue ingin sampaikan seperti contoh misalnya, siapa kita katakan Prabowo dulu beroposisi dengan Jokowi begitu ya, dengan Pak Jokowi itu sendiri. Lalu Pak Prabowo akhirnya bergabung di dalam pemerintahan. Itu bisa terjadi. Itulah politik. Karena politik itu kembali lagi yang yang diperjuangkan bukanlah kepentingan sebatas pribadi seseorang, tetapi kepentingan untuk orang banyak, kepentingan ideologi. Di sana ada kepentingan politik sekelompok orang, di situ dia perjuangkan itu. Karena kalau kita bicara balik flashback 5 tahun yang lalu gitu ya, kalau gue jadi Pak Prabowo, gue nggak akan mau gabung di Pak Jokowi. Gue uang banyak, gue bisa menggerakkan begitu banyak massa, gue bisa beroposisi dengan baik begitu. Tapi Pak Prabowo menurunkan egonya untuk kepentingan politik yang bisa kita katakan mungkin untuk kepentingan ideologi politik yang dia miliki begitu, untuk memperjuangkan ideologinya, lalu dia rela untuk menurunkan egonya menjadi menteri pertahanan. Itu politik yang menurut gue dinamis. Contoh berikutnya ada AHY. AHY yang lalu beroposisi dengan baik selama hampir 10 tahun dia beroposisi. Tapi akhirnya hari ini dia masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi begitu. Jadi politik itu sangat dinamis. Bisa jadi after pemilihan ini kita nggak tahu nanti misalnya dari Nasdem mungkin ada jatah menteri sekian, dari PDI kembali lagi diberikan jatah menteri gitu, atau mungkin dari PKS bahkan menjadi salah satunya ada jatah menterinya di PKS, kita kan nggak ngerti begitu. Tapi itulah ideologi para politisi yang mana membuat para politisi tersebut ketika mengambil sebuah kebijakan, keputusan dinamis, karena yang dipentingkan bukan ego tersendiri tetapi kepentingan banyak orang begitu. Oke, semua itu entah hak angket atau nanti gugatan hukum melalui Mahkamah Konstitusi masih berproses lah ya. Tapi kan suara-suara penggede, pembesar itu, tokoh-tokoh itu kemudian seperti menstimulasi reaksi publik. Kita lihat akhir-akhir ini banyak aksi demo di depan DPR, di beberapa titik yang semua sepertinya menyalahkan Presiden Jokowi yang dianggap terlalu memberi gula lah untuk 02 gitu. Nah, menurut Bang Pablo gimana? Apakah ini gerakan murni karena aspirasi atau emang ada yang menggerakkan? Karena kalau tadi penjelasan pertama kan bahwa masyarakat itu udah mengerti demokrasi itu harusnya gue boleh milih presiden ini, tapi gue butuh pengontrol atau pengawas yang juga kuat gitu. Makanya Prabowo naik, di DPR-nya pilihlah partai yang mungkin menurut masyarakat lu bisa jadi pengawas yang bagus untuk presiden yang dipilih. Gini loh, apapun itu yang terjadi di saat ini di lapangan begitu ya, yang mana mereka ini bereaksi atas adanya isu mau melakukan hak angket, lalu adanya isu kecurangan, lalu mereka bergerak ke DPR, ke ke KPU, dan mungkin nanti ketika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi maka mereka akan demo di Mahkamah Konstitusi. Ini sudah menjadi pattern begitu. Kita harus lihat siapa sih yang berdemo di sana. Yang demo tentunya itu masyarakat. Terlepas apakah masyarakat itu sudah cerdas apa tidak, apakah masyarakat itu mengerti sebenarnya apa yang mereka demokan, tapi mereka hadir di sana untuk menyampaikan aspirasi katanya begitu ya. Nah, kembali lagi, masyarakat rata-rata ketika melakukan demonstrasi untuk menggulirkan sebuah
isu tentang adanya kecurangan pilpres, tentang adanya perbuatan yang kita katakan bahwa calon presiden ini melakukan satu kecurangan begitu, mereka berdemo, mereka ini di bawah naungan kelompok-kelompok relawan. Ini kita harus perhatikan begitu. Nah, kembali lagi, kalau memang itu mereka digerakkan oleh kelompok-kelompok relawan, menurut gua maka terlalu konyol itu dilakukan sekarang. Kalau zaman dulu orang tidak mengerti, tetapi kalau zaman sekarang ketika adanya sebuah masyarakat yang berkumpul, mereka ingin menyampaikan aspirasinya, kita bisa cek bahwa mereka adalah tergabung di dalam beberapa kelompok relawan tuh, relawan A, relawan B, relawan pendukung A, pendukung B begitu. Nah, kembali lagi, yang harus dipertanyakan, apakah perwakilan-perwakilan atau tokoh-tokoh di kelompok relawan tersebut memiliki kepentingan tersendiri atau kepentingan politiknya? Karena kita bisa lihat dulu Pak Jokowi waktu berhasil menjadi presiden pada saat itu, banyak sekali relawan-relawan yang akhirnya mendapatkan jabatan-jabatan tersendiri. Dan bukan cuma Pak Jokowi, tapi sebelum-sebelumnya juga terjadi hal yang serupa. Siapapun presiden yang jadi, selalu relawan-relawan, perwakilan daripada relawan tersebut akan ditempatkan menjadi salah satu pejabat publik begitu. Bisa itu mungkin pejabat di pemerintahan gitu ya, atau mungkin pejabat BUMN gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Bahkan siapa itu? Slang itu siapa namanya? Abdi ya. Abdi negara saja itu ya. Itu saja dulu ketika dia mendukung Pak Jokowi, akhirnya dia ada tempatnya itu di mana itu? Di Telkom atau di mana itu. Jadi apapun itu ya, gue ingin kembali lagi agar masyarakat cerdas. Mengajak masyarakat cerdas. Gue tuh bisa loh diajak demo. Tapi kembali lagi, ketika ada orang yang ngajak gue demo, gue akan minta kepada orang tersebut, coba lu jelaskan apa yang ingin kita demo. Kita argumen dulu. Jadi ini tips and trick untuk masyarakat ketika diajak demo. Ada orang, yuk kita demo yuk. Pertama, jangan langsung tanya berapa bayarannya. Ada makan apa enggak di situ. Jangan tanya itu. Tanyakan dulu apa yang mau kita demokan. Apa sih pembahasannya? Oke, tentang kecurangan di dalam pilpres atau pemilu saat ini. Oke, kalau memang ada kecurangan pilpres atau pemilu saat ini, curangnya di mana? Ada buktinya apa enggak? Boleh enggak gua ngelihat buktinya? Boleh enggak tunjukkan ke gua? Ketika dia bisa tunjukkan semuanya, baru gua tanya. Oke, kalau gua ke sana, gua dapat apa? Kalaupun enggak dapat uang, gua akan jadi apa? Setelah itu diberitahukan oleh si orang yang mengajak relawan, lalu pertanyakan yang ketiga, resiko terburuknya apa jika kita lakukan itu? Karena kita tidak tahu, setiap ada orang yang berkumpul lebih banyak begitu ya, semakin banyak maka semakin besar resiko yang akan kita dapatkan. Kita berkumpul nih, kita nggak tahu di dalam itu ada provokator, kita nggak tahu di dalam itu banyak orang-orang yang mengeluarkan nada-nada provokasi yang membuat akhirnya adanya kericuhan, yang pada akhirnya yang rugi kita juga, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita diamankan oleh pihak yang berwajib. Jadi itu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman ketika diajak berdemo, berkumpul untuk menyampaikan suatu aspirasi. Jadi tanyakan dulu apa inti daripada ingin menyampaikan aspirasi itu. Perlu nggak kita perjuangkan? Lalu Anda harus pikirkan ketika Anda melakukan perjuangan tersebut, menguntungkan siapa? Menguntungkan salah satu pihak, segelintir pihak, atau menguntungkan Anda, atau bahkan menguntungkan pribadi seseorang saja begitu. Ya itu harus dipikirkan. Tapi apapun itu, silakan, masyarakat punya haknya untuk menyampaikan pendapat. Karena itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya di muka publik gitu. Oke, Bang. Ada pemilu, ada perjuangan untuk melakukan hak angket, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, demonstrasi gitu. Apa yang dari peristiwa-peristiwa politik seperti ini, poin apa yang akan ditangkap? Sebenarnya peristiwa politik seperti ini, kita itu seperti deja vu kan. Kita seperti sedang melihat atau flashback di masa yang lalu begitu. Bahwa masa lalu juga dilakukan hal yang serupa begitu. Bahkan bukan cuma ada di Pilpres, tetapi terjadi juga ketika adanya pilkada gitu. Itu kerap terjadi. Dan demonstrasi, menyampaikan pendapat,
mengajukan hak angket itu juga sudah pernah dilakukan. Jadi ini sebenarnya adalah stereotip gitu. Kalau bagi gue tuh stereotip yang terjadi di Indonesia. Itu membuktikan bahwa Indonesia saat ini sudah melek demokrasi. Indonesia saat ini benar-benar masyarakat, rakyat itu sendiri telah mengerti bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Sehingga hal tersebut bisa terjadi. Karena kalau demokrasi tidak ada, gue yakin kita sama sekali tidak akan ada yang mengerti, kita tidak akan ada yang tahu sama sekali apa itu hak angket, apa itu demonstrasi, bahkan apa itu kecurangan pemilu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi hari ini semua orang bisa bebas sekali menyampaikan pendapat ke muka publik bahwa ini terjadi kecurangan. Ada sebuah perbuatan curang yang terstruktur, sistematis dan masif. Ini kan membuktikan bahwa saat ini demokrasi berjalan. Orang bisa tahu apa itu, siapa Ganjar, siapa Mahfud MD. Orang bisa tahu siapa itu Anies, siapa itu Caimin. Itu karena adanya demokrasi ini. Jadi menurut gua, sudahlah, ini adalah stereotip. Kita nikmatin saja. Namanya juga pesta demokrasi. Namanya pesta, kita harus happy-happy melihat ini semua. Begitu. Bang, kan berulang terus nih kasusnya ini. Peristiwa-peristiwa kayak ini. Kenapa orang tidak berpikir tentang sebuah sistem pemilu? Paling enggak mekanisme dan teknis ya, supaya tidak ada lagi suara teriakan kecurangan atau memang di Indonesia itu mau bikin sistem apapun memang akan seperti itu juga. Ya, hal itu kan sebenarnya sering sekali diajukan. Jadi sebenarnya sistem pemilu kita ini sudah banyak perubahan. Dari mulai masanya demokrasi dulu gitu ya, sistem demokrasi ini berjalan, mulai dari reformasi ya kan. Dulu zamannya Orde Baru, dulu zamannya Cendana, pemilu itu satu calon. Pak Harto itu ngelawan kota kosong. Akhirnya berubah. Artinya begini, negara kita ini orang-orang sudah melek demokrasi dan akhirnya banyak perubahan-perubahan terhadap sistem pemilu yang sudah terjadi. Kita nggak tahu ke depannya, apakah ke depannya akan ada perubahan daripada sistem pemilu. Tetapi hal tersebut, kembali lagi, mengubah sistem pemilu itu adalah keputusan atau kebijakan yang politis. Dan itu timbulnya dari tentunya ketua umum partai, timbulnya daripada perwakilan fraksi-fraksi yang ada di parlemen itu kan gitu. Kalau memang mau mengubah sistem pemilu, ini semuanya kita kembalikan ke Senayan itu sendiri. Kita kembalikan kepada orang-orang yang memang punya kepentingan terhadap untuk pemilu tersebut diubah. Dan prosesnya tidak mudah, prosesnya juga panjang. Untuk membahas suatu perubahan terhadap undang-undang pemilu itu butuh waktu yang panjang, bikin dulu rancangannya. Apa ini rancangan perubahan undang-undangnya dulu, seperti apa, lalu diajukan dulu. Jadi prosesnya begitu panjang untuk melakukan itu. Apapun itu, ya kalau itu yang terbaik, kalau memang dari keputusan politis itu ingin mengubah sistem pemilu supaya tidak ribut, tidak tidak kisru, kembali lagi kita ini yang kita lawan itu setiap kita menjadi mengikuti satu kompetisi politik seperti ini kan gua anggap kompetisi politik ya, kontestasi politik ya. Saat ini begitu, yang dihadapi itu manusia. Artinya manusia itu punya perasaan, punya pikiran, punya hati, dan yang namanya punya hati itu punya pikiran-pikiran, punya rasa tidak menerima kekalahan, rasa iri, rasa ingin yang begitu besar gitu, keinginan yang begitu besar terhadap jabatan tersebut, atau pikirannya juga tidak akan mungkin jauh-jauh dari pikiran negatif dan sebagainya. Karena Tuhan tuh ciptakan kita itu dengan sense itu gitu. Tuhan menciptakan kita manusia itu dengan rasa-rasa itu gitu. Dengan dengan anugerah itu gitu. Jadi ketika kita berurusan dengan manusia, menjadi lawan terhadap manusia, yang namanya manusia pasti akan muncul itu. Ini sistem pemilu mau diubah seperti apapun tidak akan pernah merubah sifat manusia itu. Karena itu akan selalu ada. Dan pastinya kalaupun diubah sampai sedemikian rupa, pasti akan ada lagi suara sumbang dengan sistem yang baru. Sistem yang baru misalnya presiden dipilih oleh DPR, ada lagi nanti suara sumbang bahwa partai ini tidak mendukung partai A, mendukung calon A, calon B dan sebagainya. Ini curang karena DPR adanya diberikan uang dan sebagainya. Ini pasti akan ada terus begitu. Jadi kembali lagi,
Kalau untuk urusan seperti ini, bagi gua ini adalah stereotipnya Indonesia lah. Justru kita harus bangga dengan adanya perbedaan ini. Setidaknya orang sudah melek tentang demokrasi, kita harus bangga adanya teriakan-teriakan di bawah. Bagi gua itu bangga, karena negara gua akhirnya maju. Negara gua itu akhirnya rakyatnya itu mengerti, masyarakatnya itu mengerti tentang demokrasi. Bahwa mereka menggunakan haknya mereka. Mereka betul-betul secara bebas bisa menyampaikan aspirasi mereka di lapangan, di KPU, dimanapun itu berada, bisa begitu. Gua bisa hari ini diwawancara lalu bisa ngomong saya nak jidat gua begini, kan begitu. Artinya gua bangga dengan hal itu semua. Jadi gua ingin mengajak masyarakat, ayo kita bangga sama negeri kita bangga dengan dengan proses demokrasi di Indonesia saat ini. Bila terjadi pun demonstrasi, orang-orang yang menyampaikan pendapat, lalu ada kekisruhan dan sebagainya, itulah proses politik yang bagi gua sehat. Karena tukar pikiran itu bisa terjadi. Seseorang bisa dikatakan adanya pikiran kalau bisa terjadi saling bantah. Kalau ngangguk-ngangguk doang itu namanya bodoh gitu. Itu namanya orang yang tidak berpikir, orang yang tidak mau untuk bertukar pikirannya begitu. Jadi harus ada saling bantah, politisi saling caci, saling maki. Menurut gua itu adalah proses demokrasi yang sehat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.